Halo guys, kali ini Ozi akan berkunjung kepada salah satu museum yang ada di Kabupaten Bangkalan, yang khususnya yang ada di Madura. Kali ini Ozi akan cari-cari ataupun tanya-tanya dikit seputar profil atau bagaimana pengelolaan yang ada di museum, khususnya di Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan. Yuk ikuti keseruannya. Kebudayaan dan pariwisata. Pagi ini kita bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, Bapak mungkin bisa perkenalkan dulu Pak, Bapak namanya dan jabatannya apa? Baik, terima kasih. Nama saya Hendra Duma, dominan sarjana seni. Saya di sini selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Oh ya, mungkin langsung saja kayak bisa dijelasin juga terkait profil dari Museum Cakraningrat Pak. Oke, terima kasih. Jadi Museum Cakraningrat awal muasalnya itu dulu museum daerah tingkat 2 kabupaten. Yang awal itu sekitar tahun 50-an ya, sudah 75 sudah ada di Pendopo 1 tempatnya. Di Pendopo 1 itu belum di sini. Terus seiring dengan bergulirnya waktu atas inisiatif dari almarhum Bapak Kiai Haji Fuad Imron Bupati, itu tahun kalau tidak salah tahun 2007 inisiatifnya itu dibangunlah Museum Cakraningrat ini. Dan alhamdulillah tahun 2008 itu sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur itu pada tanggal 13 Maret kalau tidak salah itu tahun 2008. Kemudian pindah ke sini. Ya sudah pindah, ini sudah pindah. Pindahnya sudah tahun 2008 sudah ada di sini. Dibangunnya di sini itu tahun 2007 ya, terus diresmikan tahun 2008. 1 tahun ya. Nah, dalam hal-hal seperti ini ya alhamdulillah Museum Cakraningrat ini kita kelola secara bertahap ya. Tujuannya itu selain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, tentunya harapan kami juga nantinya museum ini juga bisa menjadikan sarana destinasi wisata untuk Kabupaten Bangkalan. Untuk koleksi-koleksi museum yang di Museum Cakraningrat ini, kalau koleksinya kurang lebih 2000-an lebih ya. 2000 lebih ya, itu dari yang mungkin dari alat-alat etnografi, alat-alat musik ya, juga pusaka-pusaka ya, juga banyak ini, banyak kategorinya seperti lampu-lampu, juga lampu-lampu kuno, piring-piring ya, itu juga mata uang, itu juga banyak ya. Jadi semuanya sudah terregister, sudah terdaftar dari dalam buku data di museum kami. Nah, dalam kerjasama keluar ini museum kita ini agar supaya bisa lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakatnya, kami di sini mempunyai program-program tiap tahunan. Alhamdulillah program-program itu kita didukung juga oleh pusat ya. Jadi diberikan bantuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan agar supaya museum ini dikenal. Kami di sini ada beberapa program ya. Yang pertama program publik, ini khususnya untuk mengenalkan agar supaya generasi muda atau masyarakat ini setidaknya bisa tahu di museum itu ada apa ya, dengan mengikuti sebuah program event-event lomba-lomba seperti kemarin yang selalu kita adakan, lomba fotografi koleksi Museum Cakraningrat, lomba baca pidato bahasa Madura, lomba mendongeng, lomba congkeh neping anak ya. Tujuannya itu yang bagaimana dari generasi muda itu untuk mencintai dan menumbuh kembangkan rasa kecintaan anak kepada budaya tradisi daerah ya. Dan itu tempatnya memang kami sengajakan tempatnya memang di Museum Cakraningrat ini, di halaman ini.
agar supaya mereka juga tahu. Kalau kita tidak kenalkan dengan event, kita tarik mereka tidak akan bisa tahu, susah ya. Dan alhamdulillah secara dengan program ini secara rutin dan kita bikin berkontinu intent itu alhamdulillah. Jadi pengunjung di museum ini secara signifikan ada mengalami sebuah perubahan ya. Jadi pengunjungnya sudah berubah semakin banyak gitu, alhamdulillah, dan target PAD terlampaui. Malah justru di sini sebuah prestasi PAD untuk museum ini bisa ditingkatkan gitu. Dari yang pertama harganya 1.000 menjadi 3.000 ya, pendapatan asli daerah. Nah, ya, gitu. Jadi tadi Bapak kan nyinggung terkait pengunjung ya. Kira-kira di sini ada data yang dimana itu ada informasi terkait pengunjung itu setiap minggu atau setiap harinya itu biasanya? Ada, jadi kita selalu pendataan itu setiap hari biasanya ya. Dan tiap bulan kita untuk PAD itu kan selalu nyetor dan laporan. Jadi hasil dari pendapatan asli daerah ini, hasil dari retribusi karcis yang sudah kita ke masyarakat itu kita laporkan semuanya. Semuanya ada data-datanya itu. Bisa dilihat ya. Karena intinya begini, bagaimana sekarang ini generasi muda yang sudah lama tidak kenal untuk mencintai warisan para leluhur kita ya, warisan ini sejarah juga ya. Ini juga harus kita kenalkan agar supaya mereka juga mencintai juga, mengetahui dulu, setelah mengetahui dan bisa mencintai dan bisa nantinya menghargai. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin nantinya karakteristik generasi muda ini tidak akan hilang. Jadi selama ini yang kita jaga itu bagaimana sebuah karakteristik anak muda, generasi muda yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, ya jiwa kemaduraannya, jiwa kedaerahannya itu tidak hilang dengan pengaruh globalisasi yang sekarang ini sudah bisa menembus jantung dada kita ini ya. Jadi budaya-budaya luar ini sudah sangat begitu masuk. Ya, masuk dan sangat mempengaruhi gitu. Sehingga mereka ini bisa melupakan tentang sejarah, tentang ya peninggalan-peninggalan, tradisi-tradisi yang sudah kita punyai. Ini kan hal yang sangat mengenaskan ya. Jadi kalau kita biarkan ini juga berbahaya gitu. Jadi bagaimana caranya dengan dukungan untuk mereka ini bisa mengetahui sejarah daerahnya, peninggalan-peninggalannya ya, mereka bisa tahu dan menghargai nantinya ke depan. Nah, di samping dengan itu juga biasanya tiap tahun ini kita mempunyai program-program itu kerjasama dengan pihak-pihak sekolah ya. Jadi kerjasama dengan pihak-pihak sekolah ini kita mempunyai program bulan berkunjung ke museum. Nah, jadi kita kasih surat, melewati surat ini kita kerjasamakan untuk bisa agar setiap siswa ini di sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan kemarin universitas ya, mereka datang ke sini. Jadi di sini mereka bisa mengetahui ya, ada edukasi, ada informasi, mengetahui, banyak tahu tentang segala hal tentang sejarah, polisi-polisi yang ada di sini. Jadi mereka juga kadang-kadang mereka ini belajarnya di sini. Kayak SD kemarin tuh ada beberapa sekolah dasar dia belajar di sini sambil melukis, sambil diterangkan sama guru-gurunya, sambil diterangkan dengan guide-guide kita yang ada di petugas museum yang ada di sini, begitu ya. Kalau seperti hari-hari biasa di sini biasa dikunjung juga atau hanya beberapa orang saja, Pak? Ya, kalau seperti hari-hari biasa, kalau kan rata-rata memang museum di kita ini memang pada umumnya 80% itu yang akan mengunjungi ini memang rata-rata siswa-siswi. Siswa-siswi memang target kita ke sana ya. Study tour gitu ya. Ya, dalam rangka mungkin mereka punya program-program juga dengan program pendidikannya ya. Jadi di situ. Nah, kalau untuk target masyarakat luar ini masih bisa dikatakan cuma 1% sampai 2% ya. Masyarakat di luar Bangkalan mau datang itu. Cuman bukan tidak ada, dalam artian bukan tidak ada. Dalam satu bulannya itu mungkin ada sekitar 5 atau 7 orang untuk luar ya. Bukan luar Madura, bahkan luar negeri, orang bule. Gitu. Ya. Gitu. Jadi setiap tahun Museum Cakraningrat ini kami mengadakan konservasi. Oh, setiap tahun? Ya, setiap tahun. Jadi perawatannya setiap tahun secara bertahap, bukan secara keseluruhan karena memang kami akui
dengan keterbatasan anggaran, kami di sini memanajemen bagaimana kita mencoba menjadwalkan secara intensif, kontinu untuk setiap tahunnya itu selalu ada konservasi koleksi museum. Ya, agar kenapa tujuannya? Ya untuk menjaga agar koleksi ini tidak rusak dan tetap lestari, tetap aman gitu loh. Jadi kita jaga betul-betul setiap tahun itu kita secara bertahap kita konservasi. Nah, secara detailnya mungkin memang konservasi ini kita lakukan secara besar-besaran 1 tahun 1 kali ya. Cuman untuk pengecekan itu hampir setiap hari kita cek. Oh, kalau pengecekan setiap iya, hari, setiap minimal kita dibersihkan. cek. Minimal dibersihkan ya. Kalau yang namanya konservasi besar ya, pemeliharaan besar itu ya seperti kalau umpamanya pusaka, kita jamas. Nah, ya kita tentunya ada petugas di sini berkoordinasi dengan tim ahli cagar budaya atau yang berwenang dalam hal ini kita koordinasi dengan BPK Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di Trawulan Mojokerto sana. Mereka sebagai tim ahli. Jadi karena untuk mengkonservasi ini kan juga ada prosedurnya, ada undang-undangnya. Tidak seperti kita merawat barang-barang yang biasa. Kalau ini kan barang sudah barang masuk dalam barang bersejarah, barang antik, barang kuno. Nah, ini ada cara-cara dan ada undang-undangnya yang harus kita patuhi. Tidak sembarangan kita itu asal ngelap, asal pakai ini, asal pakai itu, tidak boleh itu. Ya kan? Dan Harus ini kan memang tidak boleh ngecat, tidak boleh itu dicat atau dirubah itu. Nah, itu harus mengikuti dulu aturannya. Nah, kita ikuti aturannya, panduannya, koordinasi pengawasan langsung dari BPK Trawulan di Mojokerto. Oh ya, boleh dijelasin salah satu dari ini Pak, yang terakhir yang pernah dikonservasi ini? Yang pernah dikonservasi kemarin itu malah pusaka sih yang terakhir. Oh, ada di sini Pak? Ya, tapi kita taruh di dalam ya. Oh ya. Nah, dikhawatirkan itu keamanannya ya. Jadi, tapi ya kemarin ya seperti ini lampu. Ini. Iya. Ini lampu kuno ya, lampu duduk ya. Oh, iya. Ini sangat kuno. Jadi kemarin pada waktu kita mengikuti pameran bersama di Sumeneb, itu banyak kolektor yang mau membeli. Oh. Karena katanya di sana ndak ada ini. Bahwa kita cuma bawa beberapa lampu ya. Di situ dia dianggapnya itu barang antik betul dan banyak yang berminat, tetapi kan nggak mungkin kita jual ini Mas ya. Betul. Nah, ini sebuah aset koleksi daerah ya, yang harus kita tetap jaga agar supaya tidak hilang. Ini aset-aset di sini memang asli dari daerah Bangkalan semua atau emang gitu? Asli Mas. Rata-rata memang dari kita, dari daerah. Ini salah satu contoh bentuk koleksi samper ya. Kain batik ya. Batik di Bangkalan ini. Jadi khas batik ya, Bangkalan yang sampai sekarang atau yang dulu ini? Yang sampai sekarang. Yang sampai sekarang. Ini petenteng. Ya. Ini batik petenteng. Ada 2. Batik itu di Bangkalan yang terkenal itu batik Tanjung Bumi dan batik petenteng di Mogu. Ini salah satu motif-motif dari batik petenteng. Ini disinyalir batik-batik ini dari petenteng ini lebih tua daripada batik dari Tanjung Bumi. Itu konon begitu ya. Cuman secara ini memang motif dari batik-batik yang ada di Bangkalan ini sangat khas ya. Karena batik ini yang terkenal di kita kan batik kentongan. Batik kentongan. Yang ya. sebelah mana Pak? Ini semuanya batik tulis, batik kentongan. Oh. Ya, ini kentongan. Ini juga tulis semua kentongan. Jadi itu batik kentongan ini prosesnya ya. Prosesnya itu melalui proses yang lama memang, membutuhkan waktu minimal 6 bulan ya, 1 tahun gitu loh ya. Maksudnya bukan mencelupnya sampai 1 tahun gitu loh. Bukan cara ininya, prosesnya itu sampai lama memang. Dan itu harganya juga tergantung kepada bagaimana tingkat kesulitan motif yang dibikin gambar-gambar itu. Di daerah mana kalau di Bangkalan? Tanjung Bumi. Daerah Tanjung Bumi. Ya, daerah utara. Tanjung Bumi itu desa atau apa? Kecamatan. Kecamatan ya. Iya. Oh. Iya. Nanti bisa main ke sana kalau yang ada rumah batik di sana. Atau kalau di sini kan ada toko-toko outlet atau yang memang sudah jual batik banyak ya. Bisa Anda cek di sana nanti di Tersnaat. Di depan Hotel Ningrat itu. Iya. Ya. Ya. Alat-alat dapur ya. Dari zaman-zaman dulu, masyarakat zaman-zaman dulu, lesong,
Ini biasanya nganu kopi. Oh ini lesong. Iya lesong. Waduh. Itu juga untuk nganu gilisan. Hmm. Gilisan untuk Kopi. Jagung sama Oh, iya. beras ya. Ini. Nah, penggiling jagung atau beras ya di sini. Zaman dulu diputer-puter ya. Ini tempat kue, tempat makan. Ini biasanya diaturkan dulu untuk tempat-tempat makan juga, untuk kue-kue, untuk apa ya. Ini digunakan. Ini alat-alat dapur, kebutuhan dapur. Harapan saya ke depan, terutama untuk generasi muda, itu jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah dengan caranya bagaimana nanti, ya salah satunya bisa kita ini datang ke tempat-tempat yang memang ditenggarai itu ada latar belakang nilai historis. Jadi agar supaya minimal bisa ke Museum Cakraningrat ini, teman-teman adik-adik itu bisa banyak tahu tentang peninggalan-peninggalan zaman dulu, sekaligus tentang sejarahnya. Jadi kalau sudah bisa tahu dan bisa kenal, mudah-mudahan dia bisa mencintai dan justru juga nanti bisa menghargai. Situ saling menghargai peninggalan dari leluhur kita itu sangat penting. Jadi untuk pembentukan karakteristik manusia, masyarakat Bangkalan yang agar supaya nanti tidak hilang, semakin lama itu akan hilang kalau kita tidak mau mencintai budaya kita sendiri. Ya. Mungkin itu dulu dari kita Pak. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama, makasih. Oke. Ya. Jadi begitulah pada closing video kali ini, video konten kali ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga, melestarikan dan merawat sejarah, terkhusus sejarah-sejarah yang ada di museum manapun itu secara umum. Dan bagi kalian yang masyarakat lokal Kabupaten Bangkalan, ya mungkin setidaknya berkunjunglah ke museum di sini untuk tetap menjaga, untuk tetap seperti apa yang dikatakan Bapak Kapit barusan, bahwasanya ketika kita sudah melestarikan, tentunya karakteristik daripada jiwa-jiwa kedaerahan itu akan tetap ada. Karakteristik daerah, bagaimana menjadi daerah lokal yang semestinya, daerah Madura, daerah Bangkalan yang semestinya itu pasti akan tetap ada gitu. Jadi mungkin itu dulu dari Ozi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.